Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik kelas A. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami ada 4 orang. Yang pertama ada Aldila Hairul Hasani dengan NIM F1B 019003. Yang selanjutnya ada Fahri Setiadi dengan NIM F1B 019051. Selanjutnya ada Novalin Alida dengan NIM F1B 019106. Dan yang terakhir ada Siska Yulieta dengan NIM F1B 019024. Kami izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Manajemen Strategis dan Manajemen Tradisional. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen strategis. Yang pertama ada fungsi manajemen strategis, di mana fungsi manajemen strategis adalah elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatannya ataupun perencanaan yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rahmat membagi fungsi manajemen menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Kegiatan ini memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan menentukan prioritas ke depan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, di mana proses ini adalah menyusun pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya, serta menetapkan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat. Yang ketiga, ada pengarahan atau directing, di mana tindakan ini untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang terakhir ada pengevaluasian atau evaluating, di mana proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, ada fungsi manajemen strategis memiliki sifat kompetensi, di mana pengambilan keputusan dan perencanaan adalah fungsi dari manajemen. Maka, suatu peranan pengambilan keputusan strategis dan perencanaan strategis kepada manajemen strategi. Manajemen strategi seringkali dipandang sebagai suatu game plan atau skenario dalam pengembangan usaha, mempertahankan ataupun memperbaiki posisi di dalam pasar, menarik dan memuaskan para konsumen, sukses dalam berkompetisi dengan para pesaing, menjalankan operasional bisnis, serta mencapai sasaran yang strategis. Para manajer dalam perusahaan menjalankan manajemen strategi sebagai suatu proses dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi di dalam usaha, menyediakan suatu nilai bagi customer untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Kemudian tujuan manajemen strategi. Manajemen strategi juga memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Yang keenam, menyelaraskan organisasi di setiap divisi dengan menekankan pentingnya komunikasi dan implementasi tujuan bisnis dengan mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas. Yang terakhir, membantu perusahaan mencapai tujuan dengan formulasi tindakan yang jelas di dalamnya. Perbedaan manajemen strategis dan manajemen tradisional. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan manajemen tradisional merupakan manajemen yang pada mulanya berkembang secara alamiah, yang berorientasi fisik. Siapa yang berkuasa, dialah yang menjadi pimpinan atau manajer, dan manajemen ini berprinsip pada garis keturunan. Berikut beberapa ciri-ciri manajemen strategis. Untuk manajemen strategis memiliki kelebihan, yaitu dapat memberikan pedoman yang konsisten dan membantu para manajer membuat keputusan sehingga dapat meminimalisir sebuah kesalahan. Untuk kelemahannya, manajemen strategis ini secara formal di keadaan lingkungannya mudah berubah dan cenderung terbatas dalam membatasi pilihan. Di manajemen strategis ini, karakteristiknya berjangka panjang, dinamik, dimotori oleh manajer tingkat puncak, serta berorientasi ke depan, dengan prinsip-prinsip formulasi, implementasi, dan evaluasi.
Gaya kepemimpinan dalam manajemen strategis sifatnya demokratis. Kemudian untuk struktur dalam manajemen strategis adalah adanya spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, dan rentang kendali. Selanjutnya, manajemen tradisional. Manajemen tradisional memiliki karakteristik berhierarki, terorganisir, dan disiplin. Untuk prinsip dalam manajemen tradisional menganut prinsip kesatuan perintah, kekecualian, rentang pengawasan, prinsip saklar, dan departementasi. Kemudian, untuk gaya kepemimpinan dalam manajemen tradisional ini menganut gaya kepemimpinan otokratis, di mana keputusan mutlak di top manajemen atau pengambil keputusan mutlak ada di pimpinan organisasi. Kemudian, untuk struktur organisasi dalam manajemen tradisional ini terdiri dari top manajemen, middle management, lower management, dan karyawan non-manajerial. Dalam manajemen tradisional tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam manajemen tradisional ini yaitu mudah dipahami, organisasi menjadi disiplin, dan dapat menghindari adanya konflik. Terlepas dari itu, dalam manajemen tradisional memiliki kekurangan, diantaranya tidak menghasilkan keharmonisan kerja manajer, serta terkadang manajer mengalami kesulitan dan juga pola perilaku karyawan tidak rasional serta keputusan cenderung lambat. Arti penting manajemen strategis bagi organisasi. Dalam suatu organisasi, peran manajemen diantaranya adalah agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Peter 2012, efektif berarti mengerjakan pekerjaan dengan benar, dan efisien berarti mengerjakan pekerjaan dengan benar. Jadi, secara ringkas, manajemen strategis ini sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Karena dengan adanya strategi juga dapat memudahkan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah. Selanjutnya, manajemen strategis bermanfaat dan penting bagi organisasi publik dan organisasi non-profit. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yang pertama, manajemen strategis bersifat terbuka. Dengan keterbukaan informasi akan memudahkan dalam organisasi dalam menerima koreksi. Yang kedua, adanya identifikasi peluang dengan manajemen strategis. Adanya manajemen strategis ini memudahkan organisasi untuk mengidentifikasi lingkungan eksternalnya sehingga dapat mengantisipasi perubahan awal dari lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan-perubahan yang strategis yang sifatnya dinamis. Perubahan ini mampu mempermudah penyesuaian organisasi dengan lingkungannya sehingga dapat bermanfaat dalam manajemen organisasi. Yang keempat, semangat korps dalam lingkungan organisasi. Semangat ini akan mempermudah dorongan organisasi untuk mencapai tujuannya sehingga dapat bergerak lebih aktif. Kemudian yang kelima, mampu memberi petunjuk manajemen. Untuk mengantisipasi masalah-masalah dan peluang di masa yang akan datang, diperlukan petunjuk sehingga dapat mengarahkan organisasi ke jalan ke depan. Kemudian yang keenam, keputusan yang bermutu. Manajemen strategis yang mampu menyediakan informasi secara lengkap dan akurat akan menjamin kepastian mutu pengambilan keputusan. Yang ketujuh, adanya modal siklus. Manajemen strategis itu sifatnya ada siklus dalam hal tersebut, sehingga itu akan berputar dan berjalan terus yang memungkinkan para pemimpin dapat mengendalikan arah tujuan organisasi dan mampu menyeleksi tindakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Hal inilah yang menjadi jaminan keberhasilan organisasi. Manajemen strategis membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional dengan lebih efisien dan efektif. Perusahaan menjadi lebih mudah untuk beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Namun, pada intinya, perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategis akan lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkannya.
Ada 3 alasan pentingnya peranan manajemen strategi bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, manajemen strategis dapat memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Hal ini relevan dengan karakteristik dari manajemen strategis yang bersifat jangka panjang. Hal ini sangat menguntungkan bagi sebuah organisasi atau perusahaan agar tujuannya dapat tercapai dan lebih matang. Yang kedua, manajemen strategis membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Sehubungan dengan manajemen strategis yang sudah ada kriteria-kriteria dan rencana dari awal dan sifatnya jangka panjang, maka apabila terdapat perubahan-perubahan baik lingkungan eksternal maupun internal, hal ini akan menjadi lebih mudah organisasi dalam menyesuaikan dengan lingkungannya karena sudah ada acuan dari manajemen strategis itu sendiri. Kemudian yang terakhir, manajemen strategis membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Hal ini karena adanya dorongan rencana-rencana yang sudah dibangun di manajemen strategis. Sehingga proses dari manajemen ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Iya, baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus manajemen tradisional dan strategis. Terdapat 2 poin yang saya akan jelaskan di sini, yaitu pertama yaitu manajemen strategis PT Aqua. Alternatif strategis perusahaan dalam menghadapi persaingan Aqua menggunakan seluruh media untuk iklannya. Bisa bis, taksi, TV, radio, koran, dan majalah membawakan logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Dalam menjaga kesehatannya, mengangkat citra, Aqua secara aktif mendukung penyelenggaraan atletik internasional seperti pada jalur dan lapangan, mendaki gunung, angkat berat. Pada maraton yang populer dan balapan 10.000 meter, truk-truk Aqua menyediakan pelari yang kelelahan dengan pancuran air segar. Sebagai bagian dari hubungan masyarakat, Aqua juga membuka pabriknya untuk dikunjungi masyarakat untuk meyakinkan masyarakat pelanggan bahwa Aqua diproduksi dengan cara yang higienis dengan fasilitas, personel, dan manajemen yang utama. Selanjutnya, sementara pengiklanan dan humas menarik Aqua melalui saluran-saluran distribusi, promosi, eceran lokal, dan potongan harga. Mendorong produksi pada pelanggan, pelayanan adalah krusial dalam bisnis air. Ada pusat-pusat distribusi Aqua di Indonesia, dijalankan oleh PT Wira Buana Intern. Distributor tunggal saja memastikan pengiriman yang handal pada outlet eceran dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan pendingin air Aqua untuk karyawannya. Penerbangan besar seperti Garuda Indonesia, Penerbangan Nasional Indonesia, menawarkan Aqua pada penumpangnya. Pelanggan-pelanggan ini membutuhkan pelayanan yang segera dan handal. Pendingin air kantoran yang kosong atau rusak menciptakan citra yang buruk, dan penerbangan membutuhkan pengiriman tepat waktu. Selanjutnya, manajemen strategis adalah cara terbaik untuk mencapai beberapa sasaran. Untuk menentukan mana yang terbaik tersebut akan tergantung dari kriteria yang digunakan. Sedangkan taktik adalah pilihan-pilihan yang dimiliki dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Pilihan-pilihan manajemen strategi ini akan bekerja atau tidak bekerja tergantung dari kriteria yang digunakan, dan pilihan-pilihan tersebut adalah yang berlangsung lama, tidak mudah diubah, dan mencakup situasi yang sangat terstruktur. Kemudian poin kedua yaitu manajemen tradisional PT Nyonya Menir. Perusahaan ini menggunakan sistem manajemen secara turun-temurun, mulai dari ibunya sebagai manajemen sampai kepada anak dan cucunya yang sebagai manajer dalam meneruskan usaha ini. Sistem yang digunakan adalah menggunakan semua bahan ataupun produk dari sejak dulu, di mana berawal Nyonya Menir lah yang membuat ramuannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa Nyonya Menir yang berperan sebagai top manajemennya dan anak-anaknya berperan sebagai middle management dan lower management, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan ini termasuk manajemen tradisional, manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan tindakan dari manajer yang sebelumnya.
Terakhir, manajemen tradisional kurang efektif dikarenakan adanya tingkat struktur posisi di mana tingkat yang paling tinggilah yang berwenang mengatur dan memberikan perintah ataupun atur kepada bawahannya, sehingga bawahannya tidak bisa memberikan ide-idenya atau input kepada atasannya karena hanya menuruti semua perintahnya. Akibatnya hubungan bawahan dengan atasan bersifat kaku. Hal inilah yang sangat bahaya bagi sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih.